Indonesia merupakan negara yang katanya telah merdeka selama 79 tahun. Negara yang juga katanya menghormati dan menjunjung tinggi setiap hak-hak yang dimiliki oleh warganya. Bagaimana sih sebenarnya cara Indonesia dalam memaknai kemerdekaan? Apakah masyarakat Indonesia sudah merdeka dalam memperoleh setiap haknya? Dengan ketidakadilan dan kekerasan gender yang semakin marak terjadi, apakah Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, atau justru menjadi Indonesia? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita kupas tuntas bersama, melalui podcast Women Crisis Center Dian Mutiara Parahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita kembali lagi bersama podcast yang kedua, yaitu di podcast Dua Sisi. Oke, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang cukup menarik, masih seputar Women Crisis Center Dian Mutiara Parahita. Oke, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali dan memiliki cukup pengalaman di bidangnya yang akan kita jadikan topik pembahasan pada podcast kali ini. Bintang tamu kita kali ini adalah Bu Ina Irawati SSI. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik. Oke. Baik, Ibu, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar layanan, alur penanganan, dan juga sharing-sharing tentang pengalaman selama Ibu menghadapi klien atau pendampingan di lapangan, Ibu. Baik, untuk perbincangan kita awali dengan kira-kira apa saja sih, Bu, layanan yang diberikan oleh WCC kepada para penyintas yang melapor ke WCC? Monggo, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi, WCC itu kan lembaga layanan berbasis masyarakat. Jadi, layanan kita ini ada beberapa hal. Yang pertama soal bantuan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan psikologisnya. Dan kemudian juga bagaimana psikososialnya. Termasuk kalau misalkan emergensi, WCC juga menyediakan rumah aman meskipun sederhana gitu ya. Itu yang kita lakukan di WCC ini. Baik, jadi WCC ini memiliki layanan yang cukup lengkap bagi para penyintas. Jadi buat para penyintas jangan ragu untuk speak up di WCC. Oke, yang kedua itu kita tahu, Bu, bahwasanya di WCC ini terdapat dua alur penanganan, yaitu alur litigasi dan non litigasi. Mungkin Ibu bisa jelaskan terkait perbedaan ataupun pengertian dan bagaimana proses dari kedua alur tersebut. Ya. Untuk simpelnya, untuk layanan ini sebenarnya kalau ada dua gitu ya. Tadi litigasi itu terkait dengan layanan hukumnya. Jadi layanan hukum itu ada dua, yang satu nanti melanjutkan ke ranah hukum, bisa beracara baik itu pidana maupun perdata. Kalau perdata itu misalkan ke pengadilan agama, tapi kalau yang pidana itu ke kepolisian. Nah, di luar yang beracara tadi, itu penyelesaian itu bisa dengan non-litigasi. Non-litigasi ini misalkan terjadi proses bagaimana antara para pihak yang bermasalah itu melakukan proses kayak semacam mediasi, dan itu juga ada produknya salah satunya adalah kesepakatan. Lembar kesepakatan ini menjadi basis apabila salah satu pihak mengingkari apa yang disepakati dalam surat kesepakatan tersebut. Kalau itu diingkari, salah satu pihak tadi bisa membawa ini ke jalur litigasinya. Itu perbedaannya. Dan di mana jalur non litigasi itu bisa dilakukan juga ada beberapa ya. Jadi misalkan ketika kita assess awal pada klien yang datang, assessmentnya itu juga kita lihat secara fisik seperti apa, kemudian juga sampai pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis juga seperti apa, pasti itu kita lakukan. Nah, misalkan pada saat assessment itu sudah muncul di awal soal penyelesaian masalah dan penyintas ini membutuhkan layanan bantuan hukum, pasti kita akan persiapkan
meskipun itu nanti ranahnya ranah non litigasi, itu persiapannya pun hampir sama seperti halnya kita mau maju ke litigasi. Jadi misalkan penyintas ini mau dimediasi dengan pelaku yang ternyata pelaku itu adalah ada di satu instansi, entah itu instansi pendidikan kah, entah itu instansinya di ranah pekerjaan, itu hampir sama gitu ya. Jadi kita menyiapkan kayak semacam legal opinion yang akan nanti kita bawa pada saat proses mediasi. Dan itu menjadi basis kenapa kemudian mediasi ini juga akan dijalankan. Begitu, entah itu nanti kalau di ranah pekerjaan bisa jadi kita akan berkoordinasi dengan serikat pekerjanya atau dengan perusahaan di mana terjadi tindak kekerasan tersebut, atau dengan misalkan kalau di kampus itu dengan Satgas PPKS-nya gitu. Itu kita akan koordinasi sampai kemudian proses nanti mediasinya itu berjalan dan sesuai kesepakatan. Begitu, itu untuk non litigasi ya. Ada juga non litigasinya itu dilakukan di balai desa. Misalkan antara pelaku dan korban itu inginnya menyelesaikan, bahasanya itu biasanya di masyarakat kita tuh dikenal dengan kekeluargaan, penyelesaiannya seperti itu. Nah, kekeluargaan itu tidak hanya salaman ya, tapi bagaimana kekeluargaan di sini benar-benar clear antara kebutuhan terutama penyintas tadi itu masuk dalam kesepakatannya. Jadi ada tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku gitu. Misalkan meskipun itu ranahnya non litigasi tadi, tapi kemudian yang korban itu meminta untuk adanya ganti rugi. Ganti rugi misalkan pembiayaan untuk medisnya seperti apa. Kayak gitu, itu bisa dimasukkan dalam perjanjian di non litigasinya tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi ranah non litigasi pun tidak kemudian selesai sesimpel itu gitu ya, tapi juga nanti ada pemantauannya dari kertas tadi, kertas kesepakatan, apakah itu juga dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan itu ada pemantauannya, misalkan mediasinya di tadi ya di balai desa atau balai kelurahan gitu. Nanti yang memediasi bisa kepala desa, bisa babinsa, bisa babin kamtipmas yang ada di kelurahan atau di balai desa tersebut gitu. Cukup rinci sekali ya Bu terkait alur penanganan dari non litigasi dan juga litigasi. Oke, yang ketiga itu kita kan tahu Bu bahwa Bu Ina ini memiliki cukup pengalaman pendampingan di lapangan. Nah, terutama mungkin ada suka dan duka citanya Ibu. Misalnya ada penyintas ini yang mengalami traumatik yang cukup dalam dari pasca kejadian, mungkin dari KDRT ataupun korban kekerasan seksual. Itu bagaimana cara Ibu menanganinya? Mungkin bisa sharing-sharing kepada kita Ibu. Ya, yang namanya dampak itu juga tidak sederhana ya. Ada yang dampak bisa kelihatan kalau misalkan kekerasannya sifatnya fisik, itu kan entah lebam, entah matanya bengkak, atau kemudian sampai ada yang patah tulang, itu juga pernah ya. Itu kelihatan gitu. Dan kalau yang seperti itu layanannya kan bagaimana juga terakses layanan kesehatan yang terdekat dengan korban. Itu perlu sekali ya. Jadi misalkan salah satu dampak fisik yang kemarin ada yaitu kehamilan. Jadi bagaimana mendekatkan layanan pada anak korban yang terjadi kehamilan. Ini kita koordinasinya antar kelembagaan ya. Jadi BCC koordinasi sama UPTD PPA di daerah lokus kejadian, dan kemudian UPTD PPA ini akan juga koordinasi dengan beberapa dinas yang itu terkait kebutuhan korban. Salah satunya dengan dinas sosial waktu itu. Kenapa dengan dinas sosial? Korban anak ini butuh ruang aman. Kita pahami bahwasanya pada saat kemarin UPTD PPA Kabupaten itu belum punya fasilitas rumah aman. Jadi koordinasi itu yang dilakukan. Jadi upayanya seperti itu, termasuk juga tadi ya terkait dengan kesehatan, bagaimana sampai kemudian pemenuhan katakanlah pemeriksaan ibu yang lagi hamil, kemudian juga tes HIV, tes IMS-nya, USG-nya, bahkan persiapan untuk kelahiran itu seperti apa. Itu jadi itu yang kita kembangkan ketika kita bicara soal penanganan itu, tidak serta-merta kemudian ukurannya hanya pada pelaku itu sudah ditangkap atau belum, atau kemudian sudah dapat pidana penjaranya berapa tahun. Enggak seperti itu gitu. Tapi bagaimana korban pun juga pulih gitu ya. Pulih itu bisa pulih secara fisik,
bisa psikososialnya, termasuk tadi akses pendidikan, akses kesehatan, itu menjadi tantangan-tantangan yang tidak sederhana. Jadi kenapa kita WCC Dian Mutiara itu kolaborasinya juga antar pihak ya. Para pihaknya itu tadi dengan UPT DBPA itu karena yang memang secara mandatori kalau ada perempuan dan anak korban kekerasan, UPT DBPA ini lembaga yang memang menaungi untuk menyelesaikan itu gitu. Nah, kemudian juga bagaimana ketika UPT DBPA itu berkolaborasi dengan tadi antar dinas tersebut dan ternyata masih ada kendala, apa yang bisa kita support? Misalkan kita kemudian memutuskan kenapa juga akhirnya kita minta perlindungan pada lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi proses permohonannya kita siapkan, kemudian kita bantu ketika nanti ada tim telaah dari LPSK untuk melakukan telaah pada korban maupun keluarganya. Sehingga harapan kami ketika kita mohonkan ke LPSK itu akan memudahkan tim telaah untuk mendapatkan bahan yang itu menjadi penyintas ini nanti akan menjadi terlindung gitu. Ketika menjadi terlindung, artinya peran-peran yang selama ini masih ada gap di daerah, misalkan tadi soal psikososial, soal perlindungan karena ada hal yang emergensi misalkan, itu bisa di cover oleh LPSK sebagai representasi negara untuk memberikan pemenuhan hak korban tadi. Itu salah satu. Kalau pendampingan secara psikologis nih Bu, misalnya korban ini sudah diproses secara hukum dan sudah selesai, apakah untuk psikologisnya mungkin masih ada traumatik? Apakah WCC ini melayani hingga pemulihan korban ini benar-benar pulih atau mungkin setelah kasusnya selesai ataukah sudah gitu Bu? Cukup beragam ya. Yeah. Jadi memang ada yang penyintas itu kesini itu memang fokus pada litigasinya. Yeah. Tapi ada juga yang itu tadi ada dampak yang itu delay gitu ya. Jadi tidak serta-merta kasus terjadi dampaknya muncul, tapi ada juga yang cukup lama baru kemudian aware, oh kok ternyata dia punya simptom tertentu yang itu adalah dampak dari kejadian buruk sebelumnya. Nah, jadi ada yang datang ke sini itu juga untuk melanjutkan proses itu, proses terutama untuk layanan psikologinya ya, itu juga kita support gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi memang butuh yang pertama kesediaan dari penyintas, karena ada juga penyintas itu yang menurut keluarganya itu punya persoalan atau simptomnya cukup krusial, tapi penyintas sendiri itu merasa dia baik-baik aja gitu. Jadi benar kalau misalkan datang ke sini itu konsen dari penyintas itu sendiri. Jadi ini untuk memudahkan prosesnya gitu. Oke, baik. Melanjutkan pertanyaan dari saudara Nila gitu. Mungkin biasanya Ibu selama pas mendampingi gitu di WCC gitu, kan biasanya ada biaya visum gitu yang diperlukan gitu. Nah, biasanya biaya visum itu apakah dari biaya pribadi penyintas itu sendiri atau mungkin dapat bantuan dari pihak lain gitu, boleh dijelaskan? Ya, terkait visum ini kan nanti produknya adalah surat ya. Surat yang di sini dimaksud adalah surat sebagai alat bukti. Pro justisia gitu ya. Artinya ini dilakukan ketika penyintas itu memutuskan penyelesaian masalahnya secara hukum. Kalau enggak gitu ya. Jadi karena tadi outputnya kertas itu alat bukti, maka proses awalnya di kepolisian dan kemudian polisi akan mengeluarkan surat pengantar visum. Dan visum itu dilakukan di rumah sakit yang punya unit forensik. Tidak semua rumah sakit punya unit forensik. Jadi kalau misalkan di Malang Raya ini unit forensiknya yang ada di RSSA. RSSA itu rumah sakit provinsi yang ada kebetulan ada di Kota Malang. Kemudian juga ada di rumah sakit daerah di Kanjuruhan. Tetapi ini belum bisa dilakukan karena kalau dari kabupaten biasanya Polres itu akan memberikan surat rujukannya itu ke rumah sakit jiwa yang ada di Lawang. Dan kemudian kalau yang di Kota Batu itu di Rumah Sakit Bayangkara. Gitu. Itu beberapa titik yang punya unit forensik, terutama untuk psikiatrikum ya. Kenapa psikiatrikum itu menjadi hal yang tidak mudah? Karena yang pertama, belum tentu pada saat datang itu, pada saat pelaporan ke polisi, korban itu menunjukkan gejala-gejala atau simptom yang terkait dengan dampak psikologisnya. Kemudian juga kebanyakan polisi akan berfokus pada visum yang fisik, karena itu akan memudahkan untuk mendapatkan jejak
tadi gitu ya. Nah, soal pembiayaan juga cukup beragam di Malang Raya ini. Kalau Kota Batu itu sudah free, yang perlu di tracing lagi apakah kebijakan itu masih berlanjut ataukah sudah ada perubahan. Karena kan bisa jadi perubahan kebijakan ya. Untuk yang Kabupaten Malang itu untuk visum fisiknya sudah gratis, memang udah cukup lama juga seperti itu. Dan yang sekarang berbayar itu yang visum et repertum psikiatrikumnya, dan itu pun ada kenaikan pembiayaan. Jadi beberapa tahun yang lalu itu masih sekitar 500-an, sekarang per orang itu menjadi 1.350.000 gitu. Dan yang itu sudah tidak dibebankan pada APBD, tapi kemudian menjadi tanggung jawabnya penyintas dan keluarganya. Dan di Kota Malang pun juga berbeda lagi. Di Kota Malang ini untuk visum fisik, kalau misalkan penyintas itu punya informasi bahwasanya bisa gratis jika dia mengakses layanan UPTD dan kemudian akan didampingi oleh UPTD, maka bisa di-cover pembiayaannya oleh APBD atau pakai dana DAK juga bisa. Nah, tetapi kebanyakan orang datang tuh langsung jujuk ke Polres Kota sehingga tidak paham kalau misalkan ini bisa di-cover oleh dana tersebut, maka akan menjadi pembiayaan oleh korban itu sendiri. Dan itu beberapa kali muncul seperti itu. Apalagi kalau biaya soal visum et repertum psikiatrikum di RRSA relatif cukup mahal ya, sehingga pasti orang akan berpikir untuk mendapatkan kertas alat bukti itu tahun 2022 itu sudah 1.991.000 gitu ya. Itu kalau visum kan tidak kemudian ada biaya tambahan lagi gitu. Misalnya biaya tambahannya itu apa? Kalau misalkan penyintas ini membutuhkan misalkan layanan lanjutan atau medis lanjutan, itu kan juga dari mana gitu ya. Kalau visum fisiknya misalkan di RSSA itu sekitar 600-an sampai 100 juta, kalau visumnya itu terkait misalkan KS di vaginal itu sekitar 1 jutaan atau kurang lebih segitu gitu ya. Nah, ternyata dampaknya misalkan ada infeksi atau kekhawatiran kita anak ini kejadiannya nanti hamil, sementara si penyintas ini difabel, jadi dia nggak paham apakah dia dalam masa subur kemarin kejadian kayak gitu. Jadi pasti kita akan bantu gimana caranya supaya misalkan yang pertama kalau yang tadi korbannya difabel itu kita akan berkoordinasi dengan dokter forensiknya, bisa nggak nanti diresepkan meningkil gitu ya, karena dia nggak mampu mengidentifikasi tadi. Meskipun itu pembiayaannya juga mandiri gitu, itu tantangan yang tidak mudah juga gitu. Termasuk tadi sampai terjadi infeksi segala macam itu otomatis menjadi tanggung jawab sampai saat ini sih itu kembali ke penyintasnya. Baik, terima kasih Bu. Cukup beragam ya untuk visum yang didapatkan gitu untuk para penyintas. Oke, ini pertanyaan terakhir dan penutup ya mungkin Bu. Bila kayak ada pelapor gitu yang bukan ke KTP Malang gitu. Nah, apakah WCC ini masih tetap melayani gitu atau mungkin memberikan rujukan ke, mungkin bisa dibilang rujukan atau WCC yang lain gitu di daerah penyintas yang ada di tempat asalnya, tapi mereka kan biasanya bukan asli dari Malang gitu. Biasanya mereka itu kayak gimana lapornya gitu, mungkin boleh dijelaskan Bu. Jadi yang datang ke WCC itu cukup beragam ya, terutama kalau kita lihat di Malang Raya ini kan banyak juga nih pendatang, terutama teman-teman mahasiswa, dan di antara mereka juga ada yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kalau WCC kita memberikan layanan pada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender tanpa melihat KTP-nya. Nah, yang kemudian kita merujuk itu kalau misalkan penyintas ini akan pulang ke daerahnya. Misalkan si A pada saat proses lokus kejadiannya di Malang, tapi kemudian dia dievakuasi oleh keluarganya, misalkan dia balik ke Makassar atau balik ke Jember, pasti kita akan tawarkan apakah masih membutuhkan layanan. Misalkan masih membutuhkan layanan medis kah atau psikologis, yang terdekat di mana itu penyintas, kita akan refer pada lembaga layanan yang ada di sana. Itu kita tawarkan ya, karena sekali lagi kalau memang mau mendapatkan layanan pasti butuh konsen dari penyintasnya. Itu kita tawarkan. Di samping itu juga kita seringkali mendapat rujukan dari beberapa lembaga layanan.
entah itu sesama WCC atau kemudian kita beberapa kali juga mendapat rujukan dari Komnas Perempuan. Itu juga pasti kalau misalkan membutuhkan layanan WCC, kita sampaikan layanan kita seperti apa, kita assess ulang, dan kemudian kita sampaikan setelah mendapatkan hasil assessment itu apa yang dibutuhkan oleh komunitas. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup jelas sekali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah. Perbincangan kita kali ini cukup menarik sekali. Semoga perbincangan kita bisa menambah wawasan untuk kita semua, menambah edukasi, menambah pengalaman juga. Jadi untuk para penyintas jangan lupa kalau kita mengalami jadi korban kekerasan, jangan lupa untuk speak up, karena kita terutama di WCC itu memiliki layanan yang cukup lengkap, mulai dari konsultasi, layanan hukum, dan juga psikologi ataupun psikososial gitu. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ina yang sudah menjadi bintang tamu pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast kita yang selanjutnya, Ibu. Terima kasih semuanya. See you.